Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erina Norasana. Saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi dari program studi PGSD. Saya berasal dari kelas A6 dengan NIM 24060439. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan agama ulangan akhir semester. Langsung saja ke materinya. Masjid memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual di masyarakat. Nah, beberapa upaya untuk membangun umat spiritual dan religius diantaranya, yang pertama, khotbah dan ceramah. Memberikan khotbah yang menginspirasi dan memotivasi jamaah untuk meningkatkan ibadah dan akhlak. Yang kedua, program keagamaan rutin. Mengadakan kajian rutin dan menyelenggarakan zikir bersama. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Membuat konten dakwah yang di media sosial. Yang keempat, fasilitas yang nyaman dan ramah. Menyediakan ruang ibadah yang nyaman dan bersih. Yang kelima, kegiatan sosial dan amal. Mengadakan kegiatan sosial seperti santunan untuk fakir miskin atau mengajak jamaah untuk aktif dan ramah dalam amal. Dengan berbagai langkah ini, masjid dapat menjadi pusat aktivitas religius yang tidak hanya ramai saat sholat berjamaah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Program yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani dapat melibatkan berbagai kegiatan yang memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran fisik, diantaranya yang pertama, ibadah sunnah bersama seperti sholat tahajud, duha, zikir bersama untuk memperkuat kesehatan spiritual. Yang kedua, ada pesantren kilat, kombinasi kajian agama, olahraga ringan, dan diskusi kesehatan. Yang ketiga, wisata rohani dan alam, kunjungan ke tempat-tempat bernuansa islami atau alam terbuka untuk menikmati ciptaan Allah dan melepas penat. Dengan menjalankan program-program ini secara konsisten, keseimbangan di antara kesehatan jasmani dan rohani dapat tercapai, sehingga masyarakat menjadi lebih produktif, bahagia, dan dekat kepada Tuhan. Berikut beberapa kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk menciptakan remaja cerdas. Kegiatan pengembangan emosional, yaitu kegiatan sosial. Libatkan remaja dalam kegiatan sukarela atau bakti sosial untuk meningkatkan empati. Kegiatan pengembangan intelektual, kompetisi akademik. Adakan lomba-lomba seperti debat, olimpiade, atau karya ilmiah. Kegiatan pengembangan spiritual, kegiatan beribadah bersama. Ciptakan suasana kondusif untuk beribadah bersama. Dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, remaja dapat berkembang secara seimbang dan aspek emosional, intelektual, dan spiritual sehingga menjadi generasi yang tangguh, bijaksana, dan berakhlak mulia. Masjid memiliki peran penting dalam membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Masjid menjadi tempat pengumpulan penyaluran zakat dan infak. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat. Masjid dapat melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai kegiatan seperti pemanfaatan penyewaan aula serbaguna. Yang ketiga, bantuan biaya pendidikan. Masjid dapat memberikan beasiswa seperti bantu alat tulis atau fasilitas belajar bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan melaksanakan berbagai program ini, masjid dapat memainkan peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi di jamaah, menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan finansial. 3 program relevan yang berdampak positif. Yang pertama, program kegiatan komunitas dan sosial bertujuan menarik jamaah serta memperkenalkan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dengan kegiatan sosial dan gotong royong. Masjid dapat mengadakan program seperti bakti sosial, kerja bakti, atau distribusi bantuan bagi warga sekitar yang kurang mampu. Yang kedua, program pemuda masjid kreatif menarik minat generasi muda untuk aktif di masjid dengan cara mengadakan kelas-kelas seperti desain infografis, fotografi, atau musik dengan nuansa islami. Yang ketiga, program masjid ramah lingkungan menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan aksi lingkungan sekitar dengan cara berkegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar masjid secara rutin. Dengan menjalankan program-program ini, masjid tidak hanya bisa menjadi tempat ibadah, tetapi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan spiritual yang dapat menarik jemaah untuk datang lebih sering serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka. Saran utama bagi seorang pendidik yang emosional dalam Islam, yang pertama, bertakwa dan mengingat Allah. Pendidik harus selalu ingat bahwa tugas mereka adalah untuk mendidik dengan niat yang baik dan mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, meniru sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam hal pengelolaan emosi. Beliau selalu sabar, lembut, dan penuh kasih sayang meskipun menghadapi berbagai ujian. Yang ketiga, melatih diri sendiri untuk bersikap lembut. Seorang pendidik yang emosional dapat berusaha melatih diri sendiri untuk lebih lembut dan berbicara dan bertindak. Dengan menerapkan saran-saran ini, seorang pendidik dalam Islam dapat mengelola emosinya dengan lebih baik dan
menciptakan lingkungan yang lebih positif serta produktif untuk murid-muridnya. Berikut adalah strategi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Berikan perhatian penuh saat siswa berbicara, baik tentang pelajaran maupun kehidupan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan pujian atau apresiasi. Berikan pujian yang tulus saat usaha dan pencapaian siswa. Tiga, menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Gunakan sikap yang lembut dan penuh kasih sayang kepada mereka. Yang keempat, membangun kepercayaan dengan transparansi. Jaga hubungan dengan bersikap jujur atau terbuka kepada siswa. Yang kelima, memberikan perhatian individu. Usahakan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pendidik dapat meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, menciptakan ikatan yang kuat, dan memberikan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Kegiatan yang dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami diantaranya: yang pertama, sholat berjamaah di kelas, mengingatkan siswa tentang pentingnya ibadah dan menciptakan rasa kebersamaan di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan menghafal doa dan zikir, meningkatkan spiritualitas, siswa dapat menciptakan suasana yang penuh ketenangan. Yang ketiga, saling memberikan pujian, membangun suasana kelas yang penuh rasa saling menghargai dan memberi semangat. Yang keempat, kegiatan amal dan sedekah di kelas, menanamkan rasa kepedulian sosial kepada siswa. Yang kelima, menulis dan membaca surat cinta untuk Allah, meningkatkan pendekatan siswa dengan Allah untuk melatih mereka untuk berpikir positif. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, sekaligus mendalamkan pemahaman tentang siswa dalam nilai-nilai kehidupan mereka. Dalam penerapan yang konsisten, suasana kelas akan menjadi lebih harmonis, saling mendukung, dan penuh dengan kebaikan. Mencakup berbagai aspek pengajaran dan interaksi dalam kelas, pendidik dapat secara efektif mengaplikasikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang dapat membentuk karakter mereka secara positif sesuai dengan ajaran agama. Relevansi solusi yang diberikan atas permasalahan pendidikan emosional kepada siswa sangat penting, karena dapat memiliki dampak langsung pada kualitas pembelajaran, hubungan antara pendidik dan siswa, serta perkembangan karakter siswa. Secara keseluruhan, solusi atas permasalahan pendidikan emosional sangat relevan, karena langsung memengaruhi kualitas pendidikan dengan diterimanya siswa, suasana kelas, hubungan antara pendidik dan siswa, serta perkembangan karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut pemahaman saya, merujuk pada ajaran Islam yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya mematuhi aturan-aturan agama demi keselamatan di akhirat, tapi juga untuk harmonis, memberikan manfaat kepada sesama manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan. Intinya, Islam yang rahmatan lil alamin adalah agama yang membawa kedamaian dan kesejahteraan tidak hanya untuk umat muslim, tetapi untuk seluruh manusia dan di dunia secara keseluruhan. Ajarannya bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan keseimbangan di dunia ini yang mencerminkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Menurut pemahaman saya, adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum syariah. Dalam ekonomi syariah, segala kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Beberapa konsep dasar dalam ekonomi syariah meliputi: yang pertama adalah larangan riba atau disebut juga bunga. Ekonomi syariah melarang praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman uang. Yang kedua, larangan gharar, ketidakpastian yang berlebihan, transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi yang jelas dilarang. Yang ketiga, ada zakat. Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, ada mudharabah dan musyarakah bagi hasil. Dalam ekonomi syariah, model pembiayaan dan investasi biasanya dilakukan secara prinsip bagi hasil. Yang kelima, keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan. Secara keseluruhan, ekonomi syariah bertujuan menciptakan untuk perekonomian yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Menurut pemahaman saya, merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, keberkahan, dan kedamaian. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontak sosial atau hubungan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan pasangan kepada Allah. Pernikahan dalam Islam juga mengajarkan tentang pentingnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri,
seperti saling menghormati, memberi nafkah, menjaga keharmonisan, serta mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan ibadah. Pernikahan ini sangat dihargai dalam Islam karena tidak hanya mengikat dua individu secara fisik maupun emosional, tetapi juga membawa mereka lebih dekat dengan tujuan spiritual hidup mereka, yaitu meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.